Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desti Krisma Putri, NIM 84. Saya di sini akan menjelaskan tentang filsafat manusia, tentang manusia dan Al-Quran. Yang pertama ada aspek positif dan aspek negatif dari manusia. Yang pertama ada aspek positif manusia. Jadi dalam aspek positif manusia yang dijelaskan di dalam ayat-ayat Al-Quran antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia adalah sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi. Yang kedua, di antara seluruh makhluk, manusia mempunyai kemampuan yang paling tinggi untuk memperoleh pengetahuan atau ilmu. Yang ketiga, fitrah manusia itu sedemikian rupa sehingga secara intuisi manusia mengetahui bahwa hanya ada satu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau manusia tidak percaya atau ragu tentang hal itu, maka hal itu disebut abnormal dan merupakan penyelewengan dari fitrahnya. Yang keempat, manusia adalah gabungan antara natural dan yang eksternal, yang material dan yang non-material, serta jasmani dan yang rohani. Yang kelima, penciptaan manusia dilakukan dengan perhitungan yang matang, bukan kebetulan. Manusia adalah makhluk pilihan. Yang keenam, manusia memiliki martabat dan kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan manusia lebih unggul daripada makhluk ciptaan lain seperti hewan dan tumbuhan. Manusia memperoleh karunia berupa cita, wawasan, moral. Manusia mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk dengan menggunakan ilham alamiah. Yang kedelapan, manusia memiliki hasrat yang tidak ada ujungnya, kecuali kalau dia mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala yang baik di bumi ini telah diciptakan untuk manusia, karena itu manusia mempunyai hak untuk memanfaatkannya secara halal. Yang ke-10, manusia diciptakan untuk beribadah dan untuk menaati perintah Allah. Yang ke-11, manusia tidak mungkin ingat siapa dirinya kecuali jika ia beribadah dan ingat kepada Tuhannya. Yang ke-12, ketika manusia meninggal dunia, maka ia akan melihat dengan jelas realita yang sekarang ini gaib. Yang ke-13, semua upaya manusia hanyalah untuk mendapatkan ridho dari pencipta. Yang kedua, ada aspek negatif manusia. Pada saat yang bersamaan, Al-Quran sangat mencela dan mengancam manusia. Yang tertulis di dalam ayat Al-Quran, sesungguhnya manusia itu amat zalim lagi amat bodoh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Yang kedua, sesungguhnya manusia itu benar-benar sangat mengingkari nikmat. Quran Surah Al-Najm ayat 66. Yang kedua, ada dasar manusia, apakah baik atau buruk. Al-Quran memuji dan mencela manusia bukan karena manusia memiliki kepribadian ganda atau berkarakter ganda, di mana karakter yang satu terpuji dan karakter yang satunya lagi tercela. Al-Quran berpendapat bahwa secara potensial manusia memiliki saluran poin positif, dan poin positif ini mesti dikembangkan. Dengan keimananlah manusia dapat mengembangkan poin positif yang dimilikinya. Oleh karena itu, khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah manusia yang sebenarnya memiliki segenap kebijakan kemanusiaan, yaitu manusia yang plus iman, bukan manusia yang minus iman. Manusia yang minus iman adalah manusia yang cacat, tidak baik, dan rusak. Manusia seperti inilah yang kikir, serakah, dan bagil. Ada ayat Al-Quran yang menerangkan mengenai manusia seperti apa yang terpuji dan seperti apa yang tercela. Ayat ini memperlihatkan bahwa orang yang tidak beriman bukanlah manusia yang hakiki. Manusia yang mengimani realitas tunggal dan merasa tentram serta puas dengan mengimani dan mengingatnya, maka dia mempunyai kualitas yang unggul. Yang ketiga, ada peran efektif manusia dalam membangun masa depan. Di dalam diri manusia terdapat semua daya dan kemampuan alamiah yang sadar. Manusia mempunyai akal dan kehendak sehingga nasib manusia sangat banyak ditentukan oleh dirinya sendiri. Peran manusia jauh lebih luas daripada peran binatang. Luasnya bidang peran manusia dalam menentukan masa depannya inilah terjadi karena dia memiliki 3 khas, yaitu yang pertama ada keluasan informasinya. Dengan pengetahuannya, manusia memperluas informasi dan informasi yang ringan tentang alam sampai informasi yang menjeluk tentang alam. Yang kedua adalah kekuasaan hasratnya. Yang ketiga adalah manusia mempunyai kemampuan khusus untuk membentuk dirinya, menyangkut kemampuan dan kebiasaannya. Manusia hanyalah makhluk potensial. Yang keempat ada manusia dan takdir. Secara umum, diyakini bahwa takdir Tuhan merupakan faktor utama yang menjadikan manusia terbatas ruang geraknya. Tidak ada keraguan bahwa takdir Tuhan itu ada, namun tidak membatasi kemerdekaan manusia. Takdir Tuhan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu qada. Qada adalah keputusan Tuhan tentang kejadian dan peristiwa.
Yang kedua adalah qadar. Qadar adalah estimasi tentang fenomena dan kejadian. Takdir Tuhan meniscayakan kejadian itu terjadi hanya melalui sebabnya. Qadar Tuhan menghendaki agar tatanan dunia didasarkan pada sistem sebab akibat. Jadi sebab itu qadar Tuhan tidak dipandang sebagai faktor yang membatasi kemerdekaan manusia. Yang kelima, ada manusia dan kewajiban. Salah satu sifat manusia adalah manusia sanggup mengemban kewajiban yang untuk mengikuti agama. Hanya manusia yang dapat hidup di kerangka hukum. Syarat yang mesti dipenuhi manusia dalam setiap kewajiban adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah akil balik. Manusia akan sampai pada tahap tertentu. Tubuhnya mengalami perubahan yang sangat cukup mendadak. Demikian juga perasaan dan pikirannya. Perubahan-perubahan ini disebut dengan akil balik. Yang kedua adalah sehat rohani. Syarat lain untuk menunaikan kewajiban adalah sehat rohani. Orang gila karena tidak memiliki kemampuan untuk memahami, maka ia tidak memiliki kewajiban. Kasusnya sama dengan anak-anak yang belum akil balik. Yang ketiga adalah tahu dan sadar. Jelas orang yang menunaikan kewajiban jika dia sadar adanya kewajiban tersebut. Yang keempat adalah mampu. Orang berkewajiban bila ia mampu. Kewajiban yang tidak mampu ditunaikannya, maka itu bukan kewajibannya. Yang keenam, ada manusia dan Islam. Setiap manusia memiliki agama sebagai pedoman dalam menjalankan hidupnya. Agama Islam merupakan ajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan melalui Nabi Muhammad. Agama Islam terdiri dari akidah dan syariat, yaitu yang pertama akidah atau kepercayaan, yang kedua syariat peribadatan, dan yang ketiga ada syariat akhlak dan muamalan. Aha Hasanuddin mengemukakan fungsi agama ada 4, yaitu yang pertama adalah mendidik manusia menjadi tentram, damai, tawakal, ulet, dan percaya diri. Yang kedua, membentuk manusia menjadi berani, berjuang menegakkan kebenaran dan keadilan dengan kesiapan menghadapi dan berkorban. Yang ketiga adalah mencetak manusia menjadi sabar, takut melakukan pelanggaran dan menjerumus pada dosa. Yang keempat, menjadi sugesti manusia agar dalam jiwanya timbul sifat mulia, terpuji dan menyantun, toleran kepada dosa. Itu sekian dari saya. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.